Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Alhamdulillah wa sekalian di malam hari ini dengan izin Allah kita kembali berjumpa dalam kajian ilmu akidah yaitu membahas kitab Aqidatus Salaf Ashabil Hadis ya karya Syekhul Islam Abu Utsman atau As-Sabuni wafat tahun 449 Hijriah rahimahullah taala. Ya, yaitu kita masuk di pembahasan berikutnya. Ya, sebentar ya, kitabnya belum di. Sebelumnya kita sudah selesai membahas tentang sifat nuzul ya, turunnya Allah dan juga datang. Iya, berikutnya masih terkait tentang sifat Allah, tapi kaitannya dengan sebab orang itu terjerumus kepada kebid'ahan ya dalam hal akidah ya tentang sifat Allah, yaitu bertanya-tanya ya, jadi menanyakan atau bertanya-tanya tentang sifat Allah secara lebih jauh ya, sampai bertanya bagaimana begitu ya. Ini yang disebut dengan takyif, menanyakan bagaimananya ya. Makanya Imam Malik sendiri menyebut bid'ah ya, wasu'alu anhu bid'ah, menanyakan bagaimananya itu adalah bid'ah. Makanya di kitab saya ya yang penerbit Darul Isomah apa Asimah ya Darul Asimah itu diberi judul Ittiba'us Sunnah wa Tarkul Bid'ah, mengikuti sunnah dan meninggalkan kebid'ahan ya. Sedangkan di PDF, di kitab yang di PDF itu judulnya Mauqifus Salaf min Hadhil Ahbar. Jadi penjudulannya dari pentahqiq bukan dari penulisnya langsung, makanya berbeda-beda untuk penjudulannya. Ya, kalau di PDF ini judulnya Mauqifus Salaf ya, posisi ataupun sikap ya, sikap salafus saleh min hadil akhbar dari hadis-hadis ini. Khobar maksudnya hadis. Ya, ada yang mau baca dulu barangkali? Ya, kalau tidak ada, saya baca. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawa Yazid bin Haruna fi majlisi. Yazid bin Harun meriwayatkan di dalam majelisnya. Yazid bin Harun ini termasuk gurunya Imam Ahmad ya. Imam Ahmad Ali Al-Madini ya, meriwayatkan dari Yazid bin Harun. Beliau meriwayatkan dalam majelisnya hadis Ismaila ibni Abi Khalid ya, hadis Ismail bin Abi Khalid
Ya an Qais bin Abi Hazim dari Qais bin Abi Hazim an Jarir bin Abdullah dari Jarir bin Abdullah fir ru'yati ya tentang ru'yah. Ya, ru'yah ini maksudnya melihat Allah. Ya, melihat Allah pada saat di hari kiamat ya di surga. Wa wa qauli Rasulullah SAW dan sabda Rasulullah SAW, innakum tanzuruna ila rabbikum. Sesungguhnya kalian akan melihat kepada Rob kalian kama tanzuruna ilal qamari lailatal badri. Ya, sebagaimana kalian melihat ke bulan ya pada malam purnama ya, bulan purnama ya itu. Jadi ini menyamakan cara melihatnya ya apa tamsilul ru'yah biru ya. Jadi ini kan maka di sini jelas sekali ya dengan hadis ini ketika Rasulullah menjelaskan ya yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala ya jadi Allah itu bisa dilihat pada saat di akhirat nanti ya jadi Rasulullah memberikan perumpamaan. Nah, memberikan perumpamaan ini kan jelas menunjukkan bahwa ini dipahami gitu kan tujuan menjelaskan tentang sifat Allah ya atau berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tujuannya adalah untuk bisa dipahami ya dan dengan dipahami itu memberikan asar atau dampak ya ke dalam diri orang yang beriman. Ya, makanya agak aneh ya ketika kelompok orang yang mengatakan sifat-sifat Allah itu ditafsir secara makna. Jadi maknanya nggak dipahami sama sekali. Itu nggak mungkin. Itu bertentangan dengan fakta ya yang ada dan juga dengan nas-nas ya, yang menyebutkan ya diantaranya ini ya ketika misalnya Allah dilihat ya dilihat Allah itu ya dipahami. Bahkan Rasulullah memberikan perumpamaan ya, perumpamaan melihat Allah itu seperti melihat bulan purnama. Ya, ini kan mengumpamakan cara melihatnya, bukan yang dilihat. Jadi, tasbih ru'ya biru'ya lal mar'i bil mar'i gitu. Dia menyamakan cara melihat, bukan menyamakan yang dilihat. Jadi di sini Rasulullah dalam posisi bukan menyerupakan Allah dengan makhluk, tidak. Ya, ya. Jadi kalau orang yang terlalu mudah-mudahan menuduh gitu ya menyerupakan dengan makhluk ya tajsim dan sebagainya ya kalau dia betul-betul membaca memahami hadis ini ya kalau masih menggunakan apa cara pandang mereka bisa jadi mereka menuduh Rasul itu mujassim Rasul itu mentasbih gitu ya menyerupakan Allah dengan makhluk ya naudzubillah kita menuduh Rasul begitu ya jadi di sini memberikan gambaran ya, melihat Allah itu seperti ya melihat bulan purnama. Artinya ya jelas ya kita melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi tentu melihatnya tidak menguasai ya atau mengetahui secara penuh ya sepenuhnya ya zat Allah hakikat Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita melihat bulan purnama ya kita kan tidak tahu apa namanya wujud ya keseluruhan dari bulan purnama itu. Ya, faqala lahu rajulun fi majlisihi. Ya, jadi ketika Rasulullah menjelaskan itu ya sudah kita paham ya bahwa
kita nanti itu akan melihat Allah, gambaran seperti itu, tapi tentu kita tidak bisa membayangkan zat Allah dan tidak boleh membayangkannya. Ya, cukup ketahui sebatas apa yang Rasul sampaikan, imani ya, ya dan memberikan dampak ya dalam diri kita. Setelah itu selesai, tidak boleh bertanya lebih jauh. Ya, di sini ada orang yang bertanya lebih jauh. Nah, inilah yang kemudian dikecam oleh para ulama ya, salafus saleh. Faqala lahu rajulun, ada seorang laki yang berkata kepadanya fi majlisi dalam majlisnya, ya Aba Khalid, wahai Abu Khalid, ma makna hadal hadis, apa makna hadis ini? Nah, makna di sini bukan berarti tidak dipahami maknanya. Karena kan nggak mungkin ini. Nah, hadisnya kan jelas inakum dan turun itu dipahami maknanya, tapi menanyakan makna di sini bukan sebatas arti. Nah, ini yang sering disalahpahami juga ya oleh orang bahwa jangan nanya makna karena di sini diingkari kan bahwa dia marah Harida ya dan dia berpaling ya dari kaumnya itu ya dari majelisnya itu. Ya, jadi bertanya makna ada hadis ini bukan sebatas nanya arti yang kemudian tidak dipahami. Ya. Jadi bertanya makna di sini makna yang lebih dalam. Makanya nanti makna ini menjurus kepada bagaimananya. Makanya nanti bantahannya itu jadi di lanjutannya itu waman yadri kaifa hada. Siapa yang mengetahui bagaimana. Jadi bertanya makna itu maksudnya bertanya bagaimananya, hakikat bagaimananya gitu. Artinya kalau makna eh, apa yang terkandung dalam hadis tadi itu diketahui. Jadi jelas sekali di sini menunjukkan bahwa salafus saleh itu memahami makna makna dari sifat-sifat Allah itu yang tidak diketahui itu yaitu kaifiyah. Ya, jadi ketika ketika menanyakan apa makna ini bukan makna dalam arti arti asalnya bukan, tapi makna yang lebih mendalam yaitu menjurus kepada kaifiyah. Ya, nah inilah eh, cara kita memahami sikap salaf itu ketika misalnya Imam Ahmad mengatakan la kaifa wala mana. Ya, itu bukan berarti tidak mengetahui maknanya sama sekali. Maksudnya makna penafsiran yang lebih jauh ya, yang lebih dari makna yang terkandung di dalam nas. Ya, karena satu sama lain ini serasi ya, para salafus soleh itu di dalam memahami sifat-sifat Allah itu. Ya dia marah. Wa qala ma asbahaka bisobig. Ya kamu ini alangkah miripnya ya dengan sobig. Sobig ini seseorang yang bertanya-tanya kepada Umar bin Khattab tentang masalah apa ayat-ayat yang mutasyabih ya. Ya, jadi mutasyabih itu bukan berarti tidak dipahami, tapi tidak didalami gitu ya. Ini juga keliru. Banyak orang menyangka ayat-ayat mutasyabih itu nggak dipahami sama sekali. Ya, itu keliru juga mereka. Ya dia dipahami mana dasarnya, hanya tidak didalami, tidak tahu perincian, tidak tahu kaifiahnya ya bagaimana ya. Wa huwa jaka ila misli ma ila bihi dan kamu itu betapa butuh kepada yang semisal apa yang diperlakukan terhadapnya. Ya, ya karena ini Sobik ini dia bertanya-tanya ya tentang ayat-ayat mutasyabih kepada Umar ya, kemudian dihukum oleh Umar. Jadi orang ini yang bertanya ya kepada Abu Khalid dari Ismail bin Abi Khalid. Jadi kamu ini seperti Sobik gitu ya. Nyatanya dan butuh untuk dihukum seperti ia dihukum.
wailaka ya celakalah engkau waman yadri kaifa hadza. Siapa yang tahu bagaimana ini? Jadi maksud pertanyaan makna hadza itu lebih kepada kaifa itu. Makanya dia membantah wa may yadri kaifa hadza. Siapa yang tahu bagaimananya ini gitu. Artinya makna secara mendalamnya. Kalau makna secara asal ya dipahami. Makanya kita terjemahkan innakum tanzuruna ila rabbikum ya, kita terjemahkan, kita paham maknanya. Ya, tapi tidak mendalaminya. Ini yang harus dibedakan antara apa yang disebut makna dasar ya, aslul makna gitu ya dengan kaifiyah atau disebut juga tamamul makna, makna penuh. Itu nggak tahu makna penuhnya, kaifiyahnya nggak tahu. Makanya yang di kaifiyah ini atau tamamul maknanya ini yang kita tafwid yang tidak. Jadi betul salaf itu tafwid tapi tafwid dalam tamamul maknanya bukan aslul makna. Wa ma yajuzu lahu siapa yang boleh baginya an yujawi hadzal qaula ya untuk melampaui perkataan ini Allah dija'abil hadis yang dibawa oleh hadis aw yatakalamu atau yatakalama ya atau ke an yujawizan gitu ya atau berbicara padanya bisa min tilqa'i nafsihi dengan sesuatu dari yang berasal dari dirinya sendiri ila man safiha nafsah kecuali yang bodoh ya membodohi dirinya wastahafa bidinihi dan orang yang menyepelekan agamanya. Ya, idza sami'tumul hadis apabila kalian mendengar hadis an Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam fattabi'uhu maka ikutilah ya wala tabtadi'u bihi fihi jangan berbuat bid'ah padanya. Ya, jadi Hmm. terima ya Pak apa namanya ikuti apa yang ada dalam hadis imani ya yang namanya iman itu kan apa kebenaran yang diyakini dan kebenaran yang dipahami. Bagaimana orang bisa beriman kalau tidak paham? Ya, jadi paham ya makna dasarnya paham. Nah, makna yang penuhnya itu yang tidak tahu ya hakikat bagaimananya ya. Nah, maka jangan berbuat bid'ah dalam hal bagaimananya itu. Fa'inakum ini taba'tumuhu karena kalian jika mengikutinya walam tumaru fihi dan tidak melakukan debat apa namanya kusir ya yang tidak ada manfaatnya tidak yang tidak penting gitu ya perdebatkan yang tidak diketahui salim tum maka kalian akan selamat wa ilam taf'alu halaktum jika kalian tidak melakukan itu maka kalian akan binasa. Ya jelas sekali ya panduan dari salafus soleh ya untuk kita agak selamat. Nah ini kemudian yang berikutnya ini dijelaskan kisah Sobik tadi ya yang bertanya-tanya kepada Umar ini dijadikan pelajaran. Wakil suatu Sobik kisah Sobik alladzi qala Yazid ibnu Harun ya dikatakan oleh Yazid bin Harun Lisail kepada orang yang bertanya jadi Yazid bin Harun ya yang tadi Abu Khalid itu. Ma syabahaka bi Sobik ya alangkah miripnya engkau dengan Sobik wa ahwajaka ila mislima fu'ila bihi ya yang tadi hiya ma rawahu Yahya bin Sa'id yaitu yang diriwayatkan oleh Yahya bin Sa'id an Sa'id bin Musayyib anna Sabiqan at-Tamimi ata Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab ya dia datang kepada Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab faqala ya Amirul Mukminin wa Amirul Mukminin akhbirni an wadzariyati darwa beritahukan kepadaku tentang wadzariyati darwa qala hiya riyah itu adalah angin. Walaula anni sami'tu Rasulullah SAW yaquluhu ma qultuhu.
Kalaulah aku tidak mendengar Rasulullah mengatakannya, aku tidak akan mengatakan. Qala fahbirni anil fal hamilati wiqra qala hiya sahab ya awan. Ya walaula anni sami'tu Rasulullah SAW yaqulu ma qultuhu ya sama perkataannya. Qala fahbirni anil muqassimati amra qala al malaika. Walaula anni sami'tu Rasulullah SAW yaqulu ma qultuhu qala fahbirni an fal jariyati yusra qala hiya sufun. Ya perahu-perahu. Walaula anni sami'tu Rasulullah SAW yaqulu ma qultuhu. Dia banyak bertanya ya, bertanya-tanya hal-hal yang mutasyabih. Mutasyabih itu biasanya berkaitan dengan hal yang gaib ya. Ini kan para malaikat. Jadi yang apa namanya tidak diketahui hakikatnya ya. Qala summa amaro bihi duriba apa tuh fadoroba mi'ata sautin ya. Merintahkan untuk memukul ya, mencambuknya dengan 100 cambukan. Cuma ja'alahu fi bait ya menjadikannya di suatu rumah hatta idza bari'a da'a bihi sampai ia sembuh kemudian memanggilnya summa darabahu mi'ata sautin ukhra. Kemudian memukulnya 100 cambukan lagi. Cuma malahu ala fatabin. Dia dibawa ke apa di atas kota tunggangan ya, binatang tunggangan. Fakataba ila Abi Musa al-Asy'ari dan menulis kepada Abu Musa al-Asy'ari faha an harrima alaihi an harroma atau al-hurrima ya diharamkan atasnya mujalasatun nas ya duduk-duduk bersama orang-orang tidak boleh berbaur ya dengan orang-orang yang dia dikucilkan. Falam yazal kadzalik hatta ata Aba Musa al-Asy'ari ya dia terus seperti itu sampai mendatangi Abu Musa al-Asy'ari fahalafa bil aimanil mughallaza bersumpah dengan sumpah yang besar ma yajidu fi nafsi mimma kana yajiduhu syai'an apa yang ia dapati dalam dirinya dari apa yang ia dapati dari sesuatu ya darinya. Ya maksudnya eh, ya dia menyesal ya dengan perbuatannya ya dan merasakan di apa namanya dikucilkan. Kemudian menulis kepada Umar apa Abu Musa al-Asy'ari itu memberitahukan fakata ilaihi ma yakhalahu illa qad sadaq. Jadi aku mengira ya azunnuhu ya dia apa namanya benar ya jujur ya jadi penyesalannya itu. Khali bainahu wa baina mujalasatin nas. Ya bebaskan dia antara dia dan eh, cara apa namanya berbaur dengan orang-orang ya. Gaib secara marfu tapi sahih secara mauquf. Jadi banyak jalur-jalurnya. Jadi ada jalur yang sahih ya, sanad yang sahih bisa ini. Warwa Ahmad bin Zaid an Qutni bin Ka'bin sami rajulan min bani Ijlin yuqalu lahu fulan hiltuhu ibnu Zur'ah. Yuhadisu an abihi qala ra'aitu Sabiq bin Asal bil Basra ka'annahu ba'irun ajrab yaju ilal hilak. Fakulama jalasa la ya'rifunahu nadahum ahlul halqal ukhra azmatu amiril mu'minin. Ya, jadi eh,
terlihat hina ya karena memang dihukum. Ya, dia berkata, aku melihat Sobik bin Isel di Basro, dia seperti apa nama unta ya, datang kepada halaqah setiap ia duduk kepada kaum mereka tidak mengenalinya. Ya para apa orang-orang yang ada di halaqah yang lain memanggilnya ya Azmata Amiril Mukminin. Ya ini apa haknya Amirul Mukminin. Jadi maksudnya orang yang dihukum oleh Amirul Mukminin. Warwa Hamad bin Zaid Aidan an Yazid bin Hazim an Sulaiman bin Yasar an rajulan min Bani Tamim yuqalahu Subaik. Dari Bani Tamim ya dia dikenal ya dengan nama Subaik qadimal Madinah, datang ke Madinah. Makanan indahu kutub, dia memiliki kitab-kitab, faja'ala yas'alu an mutasyabihil Quran. Dia mulai bertanya tentang mutasyabih Al-Quran ya, yang tadi itu terlalu jauh menanyakan ya hal-hal yang mutasyabih. Fabalagha dzalika Umar. Hal itu sampai kepada Umar. Fabasa ilaihi wa qad ada lahu arajinan nakhli. Ya, mengirim kepadanya dan dia sudah menyiapkan arojin ya, zaman dari urjun. Batang-batang kayu ya dari apa, pohon kurma. Falamma da'awla alaihi jalasa. Ketika ia masuk ya, ia duduk. Kemudian bertanya, "Man anta, siapa kamu?" "Ana Abdullah Sobiq." Qala wa ana Abdullah Umar. Saya adalah hamba Allah yaitu Umar. Suma ahwa ilaihi ya apa namanya? Merunduk ya, apa jongkok ya ke bawah. Faja'ala yadribuhu bitil kalarojin. Lalu ia memukulnya dengan batang kayu itu. Pemazala yadribuhu hatta saja. Dia terus apa namanya memukulnya sampai melukainya ya. Wajah aladam menjadikan Hukum denda. ya, atau mulai ya, jala di sini mulai gitu ya. Akhwat dari kada jala ini. Maknanya af'al suruh ya, termasuk af'al suruh. Di darah mulai mengalir ala wajhi di atas wajahnya. Faqala ya hasbuka ya Amirul Mukminin, cukup wahai Amirul Mukminin ya. Dia berkata, Faqad wallahi dhahaba ma kuntu ajidu fi ra'si. Sungguh telah lenyap apa yang aku dapati di kepalaku. Ya, maksudnya dia menyesal dia apa namanya sudah tidak ada lagi ya di kepalanya itu tanya-tanya. Ya, jadi mempertanyakan tentang ayat-ayat yang mutasyabih. Jadi terlalu jauh mendalami ya. Karena kalau orang terlalu jauh mendalami itu ya artinya akhirnya berpikir yang tidak-tidak, mereka-reka gitu ya. Nah, itu sebagai awal dari orang itu menyimpang. Ya, akhbarana Abu Abdurrahman Muhammad bin Husain bin Musa As-Sulami, akhbarana Muhammad bin Mahmud Al-Faqih Al-Marwazi biha haddatsana Muhammad bin Umair Ar-Razi haddatsana Abu Zakaria Yahya bin Ayyub Al-Allaf At-Tajibi di Misr ya, di Misr haddatsana Yunus bin Abdul A'la haddatsana Syahab bin Abdul Aziz. Sami itu Malik bin Anas yaqul, Malik Imam Malik ya.
Dia berkata, iyyakum wal bid'ah, ya, berhati-hatilah dengan bid'ah. Nah, ini yang disebut apa? Tahzir, ya, sigat tahzir ini, ya, dalam ilmu nahwu dengan menggunakan iyyakum wal bid'ah. Berhati-hatilah terhadap bid'ah. Kila ya Aba Abdullah, ya Abdullah, mal bid'ah, apa itu bid'ah? Waqala ahlul bid'ai alladzina yatakalamuna fi asma'illah wa sifati wa kalami wa ilmi wa qudratihi la yasbutuna amma sakata anhu sahabah wa tabi'un. Ya, orang-orang yang berbicara, ya, membahas bahas pada asma nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, ya, kalamnya, ilmunya, kekuasaannya, mereka tidak diam dari apa yang para sahabat dan tabi'in diam. Ya, yaitu tadi membahas secara lebih mendalam, membahas kaifiyahnya. Baik itu nanti terjerumus pada menyerupakan Allah dengan makhluk atau justru menafikan. Itu kan dia semua dua-duanya sama, diawali dengan memikirkan terlalu mendalam. Ya, kalau kita mencukupkan dengan, ya, apa yang ada di dalam nas dengan makna yang terkandung di dalamnya, ya, kita yakini tidak lebih jauh memikirkannya, ya, itu maka itu benar, ya, dan salafus saleh seperti itu. Tapi kalau dengan memikirkan, oh, kalau begini berarti misalnya eh, sama dengan makhluk, ya kan, gitu. Akhirnya dengan dia memikir-mikirkan, baik itu menetapkan, ya, menyerupakan Allah dengan makhluk musyabih, ya, ataupun kemudian dia menafikannya karena dianggap ada keserupaan dengan makhluk sehingga menolak sifat-sifat Allah. Dua-duanya adalah keliru, ya, dan itu tadi diawali dengan memikir-mikirkan, ya, gitu. Lalu kenapa kita membahas, ya? Kita membahas sebatas apa yang terkandung di dalam nas, ya. Kita menetapkan apa adanya. Nah, pembahasan kita tidak menjurus kepada kaifiyah tadi, ya, tidak apa namanya, memperdalam, gitu, ya, dari sifat Allah. Dan kenapa kita harus membahas ini, dan selain kita menetapkan, ya, makna yang terkandung dalam nas, nah, kita juga perlu membantah, gitu, ya. Membantah orang-orang yang menyimpang, ya, dengan anggapan-anggapan mereka yang keliru, gitu, ya, bahwa kalau kalau begini, oh, berarti sama dengan makhluk, berarti ini adalah jisim, ya, sama dengan makhluk. Kita bantah bahwa apa yang terdapat dalam sifat Allah itu, ya, bukan jisim, bukan tidak sama sekali tidak mengandung keserupaan dengan makhluk, ya kan. Mereka membuat apa, teori-teori segala macam. Nah, itu perlu kita bantah, teori mereka tidak benar. Sehingga para ulama yang berpegang, ya, kepada akidah salaf, ya, mereka banyak membahas ini dalam rangka membantah, dan dalam rangka membantah, bukan ingin memperdalam dalam apa wilayah yang tidak diperbolehkan, bukan itu. Jadi ketika dikatakan sahabat tabi'in diam, itu tidak berarti tidak paham makna yang terkandung di dalamnya, paham, tapi tidak membahas lebih jauh. Itu maksud mereka diam. Nah, ini kan disalahpahami lagi oleh mereka. Diam artinya tidak tak paham. Nah, ini sangat, makanya perkataan itu sangat berat sebenarnya, karena menuduh para sahabat tabi'in itu bodoh, tidak tahu makna sama sekali, ya, dari sifat-sifat Allah. Itu nggak mungkin, ya. Jadi
wah Al-Qur'annya hadis. Ini kan dengan bahasa Arab yang fasih. Ya, bagaimana mungkin orang-orang Arab yang mereka itu bahasanya masih murni, masih alami ya, saliko, tidak memahami, pasti mereka paham. Ya hanya tidak membahas lebih jauh di luar makna-makna secara dasarnya. Begitu. Ketika disebut misalnya tangan Allah, mereka paham makna tangan itu. Ya, tapi mereka tidak memikirkan bagaimananya ataupun menyamakan dengan tangan makhluk. Tidak. Mereka diam, sudah tetapkan saja tangan Allah. Setelah itu diam. Gitu ya. Jadi diamnya itu tidak memikirkan lebih jauh. Nah, kalau orang-orang yang memikirkan lebih jauh, kalau tangan berarti sama dong dengan makhluk. Akhirnya mereka menafikan, begitu. Jadi dua dua penyimpangan orang yang menafikan, menolak, dan orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk ya. Ini mu'attilah dan musyabihah. Ini sama awalnya karena memikirkan. Ya, karena mereka memikir-mikirkan ya, padahal sudah saja ketika disebut tangan Allah ya kita tetapkan mana yang dikandungnya ya tanpa menyerupakan ya tangan itu dengan tangan makhluk karena Allah sudah mengatakan ya laisa kamitslihi syai, tidak ada yang sama dengannya. Ya artinya ketika disebut tangan Allah ya berarti berbeda dengan tangan makhluk. Ya selesai semudah itu begitu ya dalam menyikapi sifat-sifat Allah itu. Akhbarona Abu Husain Ahmad bin Muhammad bin Umar Az-Zahid Al-Khaffaf Akhbarona Abu Nuaim Abdul Malik bin Muhammad bin Adi Al-Faqih Hadatsana Rabi bin Sulaiman Sami Rabi bin Sulaiman ini muridnya Imam Syafi'i. Sami itu Syafi'i rahimahullah yaqulu la an yalqallah al-abdu bi kulli dhanbin ma huwa syirki ahabbu ilayya min an yalqahu bi syai'in minal ahwa. Seorang hamba ya bertemu dengan Allah dengan seluruh dosa selain syirik lebih aku sukai ya daripada bertemu dengan Allah dengan sesuatu dari hawa nafsu. Ya maksudnya hawa nafsu tentang kebid'ahan. Ya bahkan dalam apa jalur lain minturukin anirobi bihi wa inda ba'dim biziyadah dengan tambahan. Dari karena ro'a qauman yatajadaruna fil qadar baini yadai. Hal itu karena beliau melihat orang-orang yang berdebat dalam masalah qadar takdir ya di hadapannya. Warawahu ba'duhum bilabdin ahwan biziyadah ini wallahi taraktu min ahlil kalam ala syai'in ma zanantuhu qattu. Ya wa inda ba'dihim bilabdi akhbaro apa ahbaru badalan min ahabu ilai ahbaru atau ahyanu ya lebih baik. Wal kalam badalan min al ahwa. Nah, jadi ada kalam ya pengganti dari kata ahwa. Jadi ilmu kalam. Jadi Imam Syafi'i seluruh ulama salaf ya sepakat ya semua di zaman beliau menolak ilmu kalam itu. Jadi jelas ya para salafus saleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad, eh, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama lain di zaman salafus saleh ya tapi tabiin mereka mengecam ilmu kalam yang dikembangkan oleh Jahmiyah, Mu'tazilah pada saat itu karena ilmu kalam itu yang pengaruh dari filsafat ya Yunani itu berpengaruh ya kepada rusaknya akidah mereka makanya mengecam sekali Imam Syafi'i dan yang lainnya ya jadi dalam
redaksi lain ya perkataan Imam Syafi'i itu yang tadi ahwa itu maksudnya kalam tadi ya ya kau bisain minal kalam dalam redaksi lain dari ilmu kalam karena itu penyebab ya kerusakan akidah ya nah anehnya ketika itu dikecam oleh salafus soleh malah ya ketika muncul ya Abul Hasan Asy'ari dan Abul Hasan Asy'ari awalnya memang Mu'tazilah ya apa namanya dari ayah tirinya itu Al-Jubai ya kalau tidak salah selama 40 tahun kemudian beliau tobat apa namanya berpindah ya kepada akidah salaf bahkan jelas di kitab beliau di kitab apa Maqalatul Islamin ya bahkan di Al-Ibana juga menyatakan aku mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal dan berkata dengan perkataannya ya jadi beliau itu apa namanya bertobat ya rujuk ya dari ya cuman tentu karena masih ada ya pengaruh dan juga selain dari Mu'tazilah itu juga nanti ada pengaruh dari Abdullah bin Kulab ya ilmu Kulab jadi sisa-sisa dari ilmu kalam itu masih ada di Abul Hasan Asy'ari itu ya maka inilah yang kemudian diikuti oleh para pengikutnya dan malah dikembangkan lagi ya dikembangkan lagi sampai kemudian sudah sangat mirip dengan Mu'tazilah penggunaan ilmu kalamnya. Ya bahkan sebagian ulama mereka kan mengatakan sebenarnya kami dengan Mu'tazilah itu ya seperti eh, kata Al-Juwaini ya kalau nggak salah. Eh, Perbedaannya hanya sedikit gitu dengan Mu'tazilah. Ya, jadi ilmu kalam yang dulu dikecam oleh Salafus Saleh justru oleh para pengikut Abul Hasan Asy'ari ini malah kemudian digunakan dengan alasan tadi membantah Mu'tazilah gitu ya. Tapi dengan tanpa sadar mereka juga terperangkap di dalam kerangka ilmu kalam tersebut. Sehingga yang tadinya itu kan semakin meluas penggunaannya sehingga semakin banyak juga kekeliruannya. Khususnya dalam menolak ya sifat-sifat. Kalau Mu'tazilah kan menolak semua sifat-sifat Allah. Jadi hanya menetapkan nama-nama saja nama, jadi tanpa ada makna, tanpa ada sifat di dalamnya. Ya, kalau Abul Hasan Asy'ari itu di awal ya dan juga para ulama murid-murid awalnya ya kayak seperti Al-Baqilani itu mereka menetapkan sifat-sifat khobariyah ya dzatiyah seperti tangan Allah, wajah dan sebagainya itu mereka jelas menetapkan itu. Para ulama Asy'ari awal ya Abul Hasan Asy'arinya sendiri kemudian Baqilaninya ya nanti baru yang kemudian ya seperti misalnya Al-Juwaini itu lebih dekat ke Mu'tazilah karena beliau juga dalam pembacaannya terpengaruh pada bacaan-bacaan kitab Mu'tazilah ya apalagi kemudian di tangan Ar-Razi Fahrul Ar-Razi itu udah lebih meluas lagi ya penggunaan takwilnya sehingga jelas sekali di kitab Asasut Taqdisnya itu mentakwil semua bahkan sampai baru mukadimah aja udah mentakwil udah menolak ya apa sifat tangan Allah wajah dan ya sifat-sifat tabariyah dan yang lainnya
dan lebih dekat kepada filsafat ya Fahrudin Ar-Razi itu lebih menggunakan banyak filsafat-filsafat. Jadi sudah semakin jauh ya kekeliruannya. Nah, maka inilah yang menjadi konsen ya seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya ingin membantah itu. Ya ingin membantah dari mulai Al-Juwaini ya kemudian Fahrudin Ar-Razi. Ya bahkan secara khusus di kitab beliau Bayan Talbis Jahmiyah itu membantah ya apa namanya kitabnya Ar-Razi itu Asasut Taqdis dan juga kitab-kitab para ulama syariah yang lain ya dengan apa namanya pemahaman salafus saleh ya. Ya kalau kita baca karya-karya Ibnu Taimiyah ya itu kita akan tahu bahwa Ibnu Taimiyah itu sangat luas ya sangat mendalam penguasaan terhadap asar-asar salaf ya jadi kita kan menilainya bukan hanya berdasarkan omongan orang gitu ya atau hanya sebatas klaim ya terhadap salah pengikut salah tidak kan tapi kita karena sudah membuktikan sendiri kalau memang belum percaya ya atau belum yakin ya tinggal dibaca aja kitab-kitabnya ya Ibnu Taimiyah ya kan banyak orang yang menghukumi gitu menghukumi tanpa mengkaji langsung ya gitu kalau saya meyakini ini karena memang ya sudah lihat langsung gitu sudah baca langsung kepada kitab-kitabnya karya-karya Ibnu Taimiyah bagaimana penjelasan beliau ketika menguraikan asar-asar salaf ketika membantah pemikiran-pemikiran ahli kalam gitu ya. Jadi kita bisa buktikan sendiri langsung kepada kita, bukan hanya dari omongan-omongan gitu ya. Bukan hanya dari klaim-klaim gitu, vonis. Ya, jadi inilah ya Islam mengajarkan kita untuk melihat buktinya langsung, pada buktinya ya. Banyak orang yang menuduh Ibnu Taimiyah begini begitu, ya ketika ditanya apakah Anda sudah baca belum kitab beliau, karya-karya beliau gitu kan. Ya itu tidak sedikit mereka nggak baca ya isinya kitab Bimta itu gimana sih itu penjelasan beliau itu ya hanya tuduhan-tuduhan saja dan juga sudah banyak terbukti orang yang menuduh ya Ibnu Taimiyah itu mujasim ya sesat dan sebagainya ternyata banyak salah paham nggak memahami perkataan Ibnu Taimiyah itu sudah banyak terbukti kekeliruan dalam memahami perkataan Ibnu Taimiyah. Disalah pahami gitu, disalah pahami, dipotong, lalu dibuat framing kan begitu. Nah, kalau orang yang jujur ingin mendalami gitu ya, itu kan pada akhirnya dia seperti misalnya Syekh Ramadan Al-Buti saja ya, rahimahullah, walaupun beliau syariah gitu kan, beliau mengakui ke dalam ceramah beliau, aku sudah memperhatikan gitu kitab Ibnu Taimiyah dari awal sampai akhir tidak ada tuh beliau itu mujasim. Ya bahkan ada Syekh Khalil Haros ya itu yang dari ulama Azhar yang awalnya itu beliau sangat benci kepada Ibnu Taimiyah. Ya, sangat benci dan kemudian ingin melakukan suatu penelitian sebagai apa tesis beliau kalau nggak salah terhadap pemikiran Ibnu Taimiyah ya jadi ingin membuktikan gitu bahwa beliau itu menyimpang keliru tapi ketika beliau mengkaji kitab-kitab itu kitab-kitab Ibnu Taimiyah berubah total 180 derajat ya mengakui kehebatan Ibnu Taimiyah bahwa beliau itu betul menjelaskan Islam ini ya secara orisinil
Eh, Bahkan kata beliau, orang tidak akan mengenal Islam dengan benar sampai membaca kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah. Beliau berubah 180 derajat menjadi pengikut akidah salaf yang beliau itu asalnya dikenal ya ulama Al-Azhar Asy'ariyah gitu ya, sangat bahkan menguasai ilmu kalam, menguasai filsafat ya, namanya Khalil Harras ya, Muhammad Ahmad atau Muhammad Ahmad ya. Khalil Harras sampai beliau membuat apa menulis kitab Syarah Syarah Wasitiyah ya, bisa dicek itu. Jadi kalau orang itu benar, jujur ya, mengkaji, insya Allah akan paham. Ya banyaknya orang nggak paham dan memang berat untuk membaca kitab Ibnu Taimiyah itu nggak mudah bahasanya dan banyaknya kan adalah rudud ya, kitab rudud, bantahan-bantahan. Bagaimana beliau membantah menjelaskan kekeliruan ilmu kalam ya. Jadi ketika disebut ilmu kalam itu maksudnya dia sudah makna urfi ya, bukan dalam arti menggunakan hujah akal. Bukan semata hujah akal, tapi hujah akal yang khas ya ilmu kalam itu. Yaitu yang apa namanya sangat kental dengan filsafat warisan Yunani ya. Jadi ketika disebut ilmu kalam itu tertuju ke sana, bukan dalam arti hujah akal secara umum. Kalau hujah akal secara umum, ya bisa hujah akal yang benar karena hujah akal itu tidak dibatasi oleh kerangka berpikirnya mereka gitu. Hujah akal yang benarnya ada karena para ulama salaf kalau ditanya apakah mereka tidak menggunakan hujah akal, bahkan Al-Quran sendiri bukankah penuh dengan hujah-hujah akal. Jadi ketika kita bicara hujah akal yang mana? Nah, masalahnya para ahli kalam itu menggunakan hujah-hujah akal ya yang hujah akal itu punya ciri khas yang apa namanya merupakan kerangka berpikirnya ya filsafat Yunani. Dan itu ada disiplin ilmunya. Mereka punya apa? Punya garis-garis, punya batasan gitu. Harus seperti ini, ada ilmu makulatnya, ada segala macam. Jadi hujah hakka itu dibatasi oleh mereka itu harus begini, padahal kan nggak harus terbatas begitu. Ya cara membuat definisi, maka kaitannya juga dengan ilmu mantik ya. Cara membuat definisi itu harus begini, 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 ada aturannya. Yang pada akhirnya, pada kenyataannya, ya ketika mereka membahas permasalahan, mereka sendiri tidak bisa konsisten dengan teori-teori yang mereka buat. Ya, berdefinisi terus begini, begini, begini. Ya, bahkan ulama ahlinya sendiri ya dia mengatakan nggak mungkin kita berpaku ya kepada ini dalam menjelaskan. Nah, makanya Ibnu Taimiyah itu mengkritik juga ya, tentang mantik ya. Raddu alal mantikin ya dalam kitab beliau itu. Artinya ketika hujah akal itu bukan berarti kita menolak hujah akal. Yang jadi pertanyaan hujah akal yang mana gitu. Apakah hujah akal itu dibatasi oleh kerangka berpikirnya para ahli kalam? Ya itu eh, apa namanya sangat bisa dikritis ya sangat bisa dikritik. Ya, nah anehnya orang-orang yang mengaku ya belajar ahli kalam ini tidak kritis gitu ya kepada pemikiran. Ya, misalnya membatasi bahwa tangan, yang namanya tangan itu mereka definisikan sebagai anggota tubuh yang merupakan jisim sehingga menjadi kekhususan makhluk. Itu definisi seperti itu keliru. Jadi akidah ini mulai dari pendefinisian mereka yang keliru. Pendefinisian yang keliru. Ya, padahal mana tangan itu lebih umum dari apa yang mereka definisikan karena definisi mereka sangat ter apa, terikat dengan makhluk ya jadi
mereka itu membuat definisi makna-makna dengan mengamati makhluk ya, jadi makhluk diamati lalu kemudian disimpulkan begini. Padahal pengamatan terhadap makhluk pun tidak menyeluruh gitu. Jadi istiqro ya disebutnya istiqro. Nah, istiqronya juga tidak tam gitu, nakis sangat terbatas. Berapa makhluk sih yang bisa diamati oleh manusia? Ya, apakah kemudian sudah bisa juga mengamati ruh, mengamati malaikat? Ya, sehingga membatasi makna-makna itu pada makna umum yang bisa juga ditetapkan bagi Allah dan Allah nyatakan sendiri gitu ya. Allah itu tertawa, Allah itu turun, Allah itu istiwa. Itu makna-makna yang tidak perlu dibatasi untuk makhluk. Nah, ini kekeliruan para ahli kalam di situ. Akar kekeliruannya dimulai dari kerangka berpikir yang keliru gitu ya. Ya, jadi ini yang kita maksud ahli kalam itu adalah seperti itu. Ya, kalau hanya maknanya sebatas kalam ilmu kalam artinya apa namanya menggunakan hujah akal untuk menguatkan gitu ya akidah Islam. Nah, kalau hujah hujah akalnya yang benar ya kita terima. Saya tadi para ulama salaf apakah tidak menggunakan hujah akal ketika membela akidahnya? Kan itu yang jadi masalah. Bahkan Al-Quran sendiri memuat banyak hujah akal di dalam. Nah, kita gali itu yang harus kita jadikan panduan. Ya, kalau kita baca ya karya-karya para ulama salaf ya seperti Imam Ahmad ya bantahannya terhadap Jahmiyah ya ada Jahmiyah itu kan di situ udah akal di situ ada ya. Kemudian Utsman ya bin Said ada Rimi ya. Itu udah akal di dalamnya dan para ulama lain. Jadi jangan membatasi udah akal itu hanya dalam kerangkanya al. Ambarani Abu Tahir Muhammad bin Fadl hadasan Abu Amr al Airi hadatsana Abul Azhar hadatsana Qabisah hadatsana Sufyan an Ja'far bin Murqan. Qala sa'ala rajulun Umar bin Abdul Aziz an syai'in minal ahwa ya dari hawa nafsu fa ilzam dinas sabi ya berpegang teguhlah kepada agama anak-anak ya anak kecil fil kutab di kutab ya kutab ini kan pendidikan untuk anak ya lembaga pendidikan anak yang eh, sangat sangat awal ya wal Arabi dan orang Arab ya gunung ya wal amma siwadalik dan kebaikan dari yang selain itu karena mudah diterima ya akidah yang benar itu bisa mudah dipahami oleh anak-anak sekalipun gitu ya. Abarona Abu Abdillah Al-Hafidh ada Muhammad bin Yazid Samitu Abal Yahya Bazar Yakulu Samitu Abbas bin Hamzah Yakulu Samitu Ahmad bin Abil Hawari Yakulu Samitu Sufyan bin Uyainah ini Yakulu kulu ma wasafallahu bihi nafsahu fi kitabihi ya setiap apa yang Allah sifati ya terhadap dirinya dalam kitabnya tafsiru tilawatu wa sukutu anhu. Tafsirnya adalah pembacaannya dan diam darinya. Ini sering disalahpahami. Jadi disangkanya tafsirnya tilawahnya. Disangkanya nggak paham makna gitu. Cuman lafad-lafadnya doang. Ini pembodohan terhadap salaf. Jadi salaf dianggap bodoh, tidak paham sama sekali. Padahal ketika dikatakan penafsirannya adalah tilawah. Ketika tilawah bacaan itu mengandung lafaz dan makna sekaligus di dalamnya. Ya, jadi makna itu nggak bisa dilepaskan dari lafaz. Jadi bacaan itu ya terkandung lafaz dan makna. Cuman tidak menafsirkan dengan yang lebih dari itu. Itu maksud tafsiru kiro apa tilawatu atau kiroatu. Bukan dipahami tafsirnya hanya dibaca doang lafaznya tanpa paham bukan begitu karena ketika kita memahami perkataan para ulama salaf itu
menggabungkan gitu ya berbagai perkataan mereka sehingga lahir pemahaman yang utuh, tidak sepotong-potong ya. Lalu ini kan para orang-orang ahli kalam itu memahami seperti itu karena berangkat dari rangka berpikir mereka bahwa kalau dipahami ya zahirnya itu tasbih kan itu, mereka berangkatnya dari sana. Padahal salafus soleh justru bahkan mengecam ilmu kalam. Mereka tidak berdasar kepada ilmu kalam pemahaman mereka. Sama sekali salaf itu tidak memahami bahwa makna zahir itu mengandung serupa dengan makhluk itu tidak. Maka tidak ada masalah dengan bahwa mereka memahami maknanya gitu ya. Wasukutu anu dan diam darinya, diam dari yang lebih dari apa yang dibaca, mana yang terkandung dalam bacaan, tidak lebih dari itu. Barana Abul Hasan Al-Hufa pada sana Abul Abbas Muhammad bin Isa Sarraj dasana Ismail bin Abil Haris hadasana Al-Aisam bin Kharijah qala sami'tu Ali bin Muslim qala sa'altul Auza'i nah ini Sufyan ya, Malik bin Anas Sufyan bin Uyainah ya. An hadil ahadis bersifat waru'ya dan melihat Allah ya di akhirat kelak faqalu amiruha kama ja'at bila kaib. Ya, tetapkanlah ia sebagaimana datang. Nah, sebagaimana datang, lafaz dan maknanya. Bila kaif, tanpa kaif, tanpa bagaimana, tanpa bertanya bagaimananya, tanpa memikirkan bagaimananya, atau tanpa diketahui bagaimananya. Nah, kalau dikatakan bila kaif, ya artinya maknanya diketahui, makna dasar. Kaifnya yang tidak diketahui. Karena tidak ada gunanya mengatakan bila kaif kalau maknanya tidak dipahami, nggak ada gunanya. Dan nggak perlu gitu kalau kalau memang maknanya tidak diketahui. Ya, ini kalau seperti pemahamannya Kalam harusnya diberkatanya amiruha kama ja'at ma'a i'tiqad anna maknahu gitu ya ghairu anna makna anna zahiru maknahu misalnya ghairu murad harusnya begitu. Ini kan beda ya. Jadi menanyakan mengatakan tidak ya ditanyakan bagaimana artinya maknanya diketahui. Cuman bagaimananya yang tidak diketahui itu jelas sekali perkataan secara kalau kita memahaminya. Ya. Karena nggak perlu misalnya tanya bagaimana kalau maknanya nggak tahu ya nggak perlu dikatakan bagaimana. Ya misalnya tanya kepada orang ya apakah kamu tahu sehingga ya tahu bagaimana gitu wujudnya. Ya, kalau misalnya orang bertanya apakah kamu tahu singa tidak tahu ya lalu bagaimana ujian orang nggak tahu kok ditanya bagaimana gitu ya. Jadi eh, mengatakan jangan tanyakan bagaimana artinya maknanya tahu gitu cuma bagaimana tidak tahu. Kalau maknanya aja nggak tahu ngapain dikatakan bila kait nggak ada gunanya. Ya kalau Imam Zuhri Imam Ulaimah fi aslihi wa aini ulama ummah fi waktihi Allahil bayan ya Allah yang berhak menjelaskan wala rasulil balak rasul menyampaikan wa alaina taslim kita tinggal menerima saja wan ba'di salaf qadamul islam la yasbutu illa ala anqarantarati taslim ya jadi kakinya Islam itu tidak akan tegak kecuali di atas jembatan berserah diri taslim menerima apa saja yang datang dari Allah. Akhbarana Abu Tahir bin Huzaimah hadasana Jadir Imam hadasana Ahmad bin Nasr hadasana Abu Al-Hanini ya hadasana Kasir bin Abdullah Al-Muzani jadi qala inna hadati ada qoriban. Ini yang asing ya Islam itu dan akan kembali asing sebagaimana permulaannya. Fatuba ya. Beruntunglah orang-orang yang asing itu ya. Siapa alladzina sunnati min ba'di yang menghidupkan sunnahku setelahku wa yu'allimunaha ibadallah dan mengajarkannya kepada hamba.
Nah, dalam riwayat lain ketika orang-orang itu ketika rusak ya orang-orang yufsidun nas atau ketika mereka mematikan ya sunnah. Abarona Abu Abdil Al-Hafid Kala Samitu Abul Hasan Al-Khariji Yakul Samitu Ali bin Abdul Aziz Yakul Samitu Aba Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Qasim bin Salam ya ini ada kitabnya tentang Al-Iman. Yakulu atab al-mutabi li sunnah qal qabid al-jamri. Orang yang mengikuti sunnah itu seperti yang menggenggam bara api. Wa huwa yaum indi afdal min darbi sayfi fisabilillah. Dia hari ini menurutku lebih utama daripada apa mukul ya dengan pedang di jalan Allah. Jadi berjihadnya itu berjihad memegang sunnah, tidak lagi berperang ya di medan perang. Perangnya udah perang pemikiran begitu ya, memegang teguh akidah yang benar, tidak terpengaruh oleh pikiran-pikiran yang menyimpang, ya filsafat yang menyimpang. Ya si panjang ya ini. Ya saya kira dulu pembahasannya sampai di sini. Ini adalah dorongan untuk berpegang kepada sunnah ya dan meninggalkan kebid'ahan. Ya, tapi sebenarnya sedikit lagi. Berikutnya itu udah berbicara tentang hari akhir ya. Ya ini sedikit lagi. Waruya anil amas an abi duha an masruk qala daholna ala Abdullah bin Mas'ud qala ya nas man alima syai'an falyakul bihi. Maka berkata dengan wa malam ya'lam falyakul Allahu a'lam. Kalau tidak tahu ya Allahu a'lam. Fa inna min ilmi yakuna lima la ya'lam Allahu a'lam. Jadi mengatakan Allahu a'lam itu termasuk ilmu ya. Qul ma as'alukum alaihi min ajri wa ma ana minal mutakallifin, bukan orang yang memaksakan diri ya kalau tidak tahu yang bilang Allah. Abarana Abu Abdullah Al-Hafidh Hadatsana Abu Abbas Al-Maqil Hadatsana Ahmad bin Abdul Jabbar Al-Ataridi Hadatsani Abi Hadatsani Abdurrahman Al-Dabbi Al-Qasim bin Urwa Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi. Pada waktu ala Umar bin Abdul Aziz berjaltu anduru ilaihi nazran ya melihatnya syadidan ya faqala innaka la tanzuru ilayya nazran ma kunta tanzuru ilayya wa ana bil Madinah. Fakultu la ta'jabuni faqala wa mimma tu'jib. Qala qultu lima hala min launik wa hala min ismik. Ya ini agak bahasanya kita tunda aja insyaallah pembahasan ini panjang ya misalnya. Cukupkan dulu ya kalau ada yang ditanyakan. Ya, jadi intinya tadi sudah jelas bagaimana menjaga diri ya untuk tidak terjerumus kepada kebidahan. Jadi jangan memikirkan lebih jauh menggunakan pikiran yang keliru ya, cara berpikir yang keliru. Allah a'lam bishawab ya. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi